Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله في هذا الصباح نستمر درسنا يعني نقرأ كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. Insyaallah pada pagi hari ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala seraya kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan olehnya untuk kita selaku hambanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita menelaah hadis arba'in. Hadis yang berjumlah 42 hadis dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nahnu naqra al-hadis al-arba'in. Ya. Kita akan membaca hadis yang ke-40. Di mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Nah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, di mana ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhaza bimankibai. Mankibai itu asalnya adalah mankibun. Mankibun satu bahu, mankibani dua bahu dalam keadaan marfu. Nah, mankibaini. Nah, mankibaini itu dua bahu dalam keadaan mansub maupun majrur. Kita lihat di situ bimankibayya. Nah, ya-nya itu adalah ya mutakallim. Nah, kan perkataan dari Ibnu Umar. Ya. Maka oleh sebab itu nun yang ada setelah ba itu dihapuskan. Karena faedahnya apa? Setiap isim musanna yang diidofahkan ya atau isim musanna yang menjadi mudhaf, maka nunnya dihilangkan. Barakallahu fikum. Fadhal iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Hadits al-Arba'un an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa qala Bimankibayya. Salah itu. Bimankibayya wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana ibn Umar yaqul idza amsayta wala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Ya. Rawahul Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan ini lafal dari sahih beliau.
Hadisnya nomor 6416. Nah, hadis ini nomor 6416. Nah, saya akan bacakan. Babnya itu bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya, jadilah di dunia ini seakan-akan engkau asing, aw abirus sabil. Nah, pengembara. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Abul Munziri At-Tufawi an Sulaiman Al-A'mash قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرادك ومن حياتك لموتك. Nah, ma makna min hadzal hadis? Apa makna dari hadis yang sungguh luar biasa ini dan mulia ini? Ya. Nah, yang pertama, hal yang bisa kita dapatkan di sini, keutamaan menjadi generasi atau orang-orang yang guroba. Ya. Fawaid pertama, nah, keutamaan menjadi generasi guroba. Ya. Maka siapa itu guroba? Ya, dikatakan oleh para ulama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di tengah ya masyarakat yang menolak sunnah-sunnah Nabi tersebut atau menganggap itu hal yang asing. Ya. Nah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, Bada al-Islamu ghariban. Bada al-Islamu ghariban. Ya. Pertama kali Islam itu muncul karena dianggap asing, gharib. Nah, wasayaudu, dan Islam itu tentunya akan kembali, sayaudu. Ya. Kama bada'a, sebagaimana dia muncul, teranggap asing pula, yaitu ghariban. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling nikmatnya ketika kita memperhatikan kalimat terakhir beliau, fatuba lil ghuraba. Tuba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Nah, bada'a al-Islamu ghariban wa sayaudu bada'a ghariban fa tu ba lil ghuraba. Lil ghurabai. Nah. Dalam riwayat lain, ya, yaitu dari Abdurrahman bin Sannah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bada al-Islamu ghariban
thumma ya'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kila dikatakan, ya Rasulullah. Nah, dikatakan, ditanya, waman al-ghuraba? Ditanyakan kepada Nabi, para sahabat bertanya, siapa itu ghuraba? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ya. Apa artinya? Alladzina yuslihuna, yaitu orang-orang yang memiliki sikap islah, ya, yang menyebarluaskan kebaikan. Bahkan bukan cuma itu, tapi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ingat, kebaikan di dalam tataran syariat Islam, jikalau dia kembali kepada dua hal, Al-Quran wa Sunnah. Berarti patoknya apa? Patokannya, tolak ukurnya adalah kebenaran. Nah, kebaikan-kebaikan yang terlafalkan dari lafal kalamnya Rasulullah SAW. Ya. Ghuraba itu adalah alladzina yuslihuna, kata Nabi. Orang yang melakukan kebaikan. Ya. Serta orang yang melakukan perbaikan. Yuslih, dari kata islah. Naam. Ya. Orang yang melakukan perbaikan. Kita sudah mengetahui hadis, 3 hadis sebelumnya. Ya, yaitu amar, ma'ruf, nahi mungkar. Nah, itu fungsinya untuk memperbaiki keadaan yang ada di sekitar kita. Idza ra'aita munkaran, jikalau engkau melihat sesuatu yang mungkar, na'am, fal yughayyir, maka hendaklah, ya, dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Fa illam yastati, jikalau tidak bisa lagi, maka ubahlah dengan apa? Qalbik, dengan hati. Nah, ya. Idza fasadan nas, jika manusia-manusia itu telah rusak, kata Nabi itu, ya. Nah, alladzina yuslihuna idza fasadan nasu. Ya, itu ghuraba. Nah, maka apa yang Rasulullah SAW katakan ini telah menganulir pemahaman, ya, yang keliru tentang ghuraba. Ya, menganulir, maksud menganulir itu, ya, membantah anggapan-anggapan orang yang keliru terkait makna ghuraba. Inilah makna ghuraba yang sebenarnya yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat pada musnadnya nomor 1604. Ya, penafsiran siapa itu ghuraba dari Rasulullah SAW terekam di dalam musnad Imam Ahmad nomor 1694. Nah, ya. Baik. Al-ghuraba alladzina yuslihuna idza fasada an nasu. Nah, ya. Kemudian faidah yang kedua yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, ya, kalau kita lihat lafal terakhirnya. Apa lafal terakhirnya?
Bisa dibaca kembali. Wa khudh wa khudh min sihhatika sebelum wa khudh min sihatika. idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza Nah, asbahta fala tantadhir masa. jikalau engkau berada pada sore hari, jangan sampai menunggu Pagi. pagi. Nah, maka di sini apa yang bisa kita dapatkan? Hadis ini ya mengajarkan agar manusia memanfaatkan kehidupan dunia. Nah, memanfaatkan kehidupan dunia ya untuk ladang akhirat. Ya, kehidupan ini singkat. Ya. Kita hanya diberikan satu tiket kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita mati, kita nggak bisa hidup lagi. Nah, di dunia maksudnya. Maka pergunakan tiket kehidupan kita di dunia untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu hadis ini diberikan judul oleh banyak pensyarah para ulama ya, dunia sebagai ladang amal dan ketakwaan untuk mempertebal keimanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang sebenarnya. Ya. Nah, karena sejatinya dunia ini adalah tempat kita untuk bercocok tanam. Apa yang kita tanam maka akan kita tuai ya atau kita panen hasilnya di kehidupan kelak setelah kita di akhirat. Oleh sebab itu, akhirat adalah tempat memanen amal yang telah kita tanam ketika di dunia. Nah, makanya ada ungkapan dari para ulama yang bunyinya apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Nah, kemudian ada juga ungkapan ad-dunya qantaratul akhirah. Nah, jembatan kontoratun ya. Dunia itu merupakan jembatan bagi akhirat. Nah, ya, ungkapannya ad-dunya mazra'ah. Nah, akhirah ya. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Nah. Kemudian faedah hadis ini yang ketiga ya. Hadis ini mengajarkan kita agar kita taksirul amal. Amal di sini bukan amal, bukan perbuatan yang bernilai kebaikan, berstandar kebenaran. Al-Quran Sunnah tidak. Amal di sini pakai hamzah yaitu harapan. Nah, taksirul amal yaitu memendekkan harapan atau angan-angan kita, ya, yaitu angan-angan yang sifatnya utopis atau tidak produktif. Ya. Seperti apa
Angan-angan seperti apa? Angan-angan yang tidak produktif, angan-angan yang tidak bisa bermanfaat di kehidupan akhirat. Ya. Nah, contoh seperti meminta dalam berdoa, ya, meminta harta yang melimpah, jabatan yang tinggi. Nah, apalah arti dari semua itu misalkan? Ya. Kalau kita ingin mengkaji misalkan harta bisa digunakan untuk sedekah, Allah taala a'lam. Jikalau kita sudah diberikan harta, maka kita akan terus merasa kurang. Ya, maka mintalah harta ya yang secukupnya dan berdoa mintalah kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur. Nah. Dan hadis ini yang keempat, tadi yang ketiga, mengajarkan agar kita tidak menunda amal solih, ya, kapanpun dan di manapun. Nah, ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, dan ternyata dipertegas di hadis ini, ya, dari lafal yang terakhir itu, jikalau pada sore hari jangan menunggu pagi, begitu pula sebaliknya. Ya, selagi ada waktu kesehatan maka ditambahkan oleh Nabi Muhammad SAW, khudh min sihatika, ya, khudh min sihatika. Apa maksud dari khudh di sini? Ambillah dari kesehatanmu. Kita maknai apa? Gunakan, ya, gunakan kesehatanmu untuk, ya, persiapan saat sakitmu itu dah datang, ya. Dan ambil kehidupanmu, ya, untuk persiapan. Nah, untuk kematian, ya, ketika kematian itu dah datang kepadamu, limautika, untuk matimu. Nah, persiapan kehidupanmu untuk kematianmu. Persiapkan kesehatanmu untuk, ya, keadaan sakitmu. Baik, barakallahu fiik. Kita langsung menelaah dari sisi bahasa agar kita bisa memaksimalkan pemahaman kita, ya, terhadap nas-nas syar'i. Faedah yang kita gali, ya, bersumber dari pemahaman kebahasaan kita yang kuat. Itu nanti yang membangun pemahaman kita, memupuk pengetahuan kita sehingga kita semakin tahu dan tujuannya semakin, ya, yakin. Dan hal tersebut yang tentunya memudahkan kita untuk beramal. Karena secara tidak sengaja kita langsung tadabur, ya, tadabur hadis-hadis Nabi. Salah satu tadabur yang paling ampuh ketika kita mentadaburinya dari sisi keunikan dan keajaiban dari setiap lafalnya. Maksudnya apa? Bahasa. Silahkan, an Ibni Umar, kita i'rab. I'rab itu artinya menganalisis, teman-teman semua. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. An Ibni Umar. An harfu jarrin mabniun ala sukun. Ibni ismun majrurun biharfi jar wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Umara mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Radiyallahu anhuma, jumlah al-i'tiradiyah. Qala fi'lun madin mabniyun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun
jawazan taqdiruhu huwa. Ya, kembalinya kemana? Ke Ibnu ke Umar. Ibnu Umar. Samir, lanjut. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ فعل ماض مبني على الفتح رسول فاعل مرفوع بالضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف اسم الجلالة الله مضاف إليه مجرور بكسرة ظاهرة على آخره صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية بمنكبي بحرف الجر مبني على الكسر منكب مجرور اسم بالباء. مجرور بالباء وعلامة Ya, جره الياء. صحيح الياء. Nah, وهو مضاف. مضاف. Nah. والياء Huzifat an-nunu, nunnya itu dihapus, li'anahu مضاف. musanna. Oh Iya. ya. Nah. Li'anahu musanna mudhafan, ya. Karena dia adalah musanna sebagai mudhaf. Gitu. Waliyah والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. na'am mudhafin ilaih. Lanjut. Faqal فحرف عطف مبني على الفتح قال فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو na'am. يعود إلى رسول الله. كن فعل الأمر مبني على السكون. صحيح fi'il amr mabni ala sukun. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. La. Bukan pakai fa'il tapi ismuha. Ambil Oh iya. nasikh. Ya, kana itu. Nah, اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. sahih. Naam. Fid dunya. في حرف جر مبني على السكون الدنيا فعل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. Naam. كأن Ka'annaka al-kaf harfu tashbih. حرف التشبيه أن La harfu jarrin wa ma'nahu tashbih. Harfu jarrin wa ma'nahu tashbih. مبني على الفتح. Afwan. Ka'anna ini langsung sepaket. Ya, afwan. Jadi ka'anna ini apa? حرف التشبيه. Harfu taukid. التوكيد. Iya. Harfu taukidin wa nasbin wa tashbihin. Begitu. Bukan harfu jar. Tamam. Dia langsung sepaket ka'anna. Temannya inna. Buat saudarinya inna. Nah. Istamir. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم كأن. غريب خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Ya, nah, barakallahu fiik. Taib. Ya, makna gharib dijelaskan. Ya, kalau tadi kan dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, apa makna makna gharib dari Rasulullah SAW? Apa maknanya tadi? Alladzina yuslihu. Ya, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang yang memperbaiki keadaan sekitar jikalau para manusianya itu masyarakatnya telah rusak. Nah, sekarang ini ada pengertian dari Syekh Abu Atiyah. Ya, Syekh Atiyah bin Muhammad Salim ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam kitab syarahnya.
Beliau katakan gorib, ya, atau ghurbah, ya, itu maknanya adalah iltizamu, ya, al adab, iltizamul adabi. Artinya apa tuh iltizamul adab? Komitmen dengan adab, ya, komitmen dengan adab wassuluk. Nah, ini akhlak nih, ya, wassulukil hasan. Nah, wassulukil hasani, ya, perilaku yang baik dan tidak memupuk angan-angan, ya, dan tidak memupuk al-amala, ya, tidak memupuk angan-angan. Nah, lanjut. Awabirus sabil sudah ya. Belum, Ustaz. Silakan. Au Awabirus sabil. au harfu atfin mabniun ala sukun ibaru ma'tufun alaih marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf sabilin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati adh-dhahirati ala akhirih. Naam, barakallahu fiik. Ya. Abirus sabil makna di dalam kitab Fathul Qawi Al-Matin, ya, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala, adalah al-musafir. Al-musafir alladzi yamurru bil bilad, yang melewati suatu negeri. Nah, musafir yang melewati suatu negeri itu abirus sabil. Sekedar mampirlah istilahnya. Nah, ya, mururon, ya, abirus sabil itu adalah al-musafirul ladzi yamuru bil biladi mururon duna iqamatin, ya, tanpa menetap dalam waktu yang lama. Itu kata Syekh Abdul Muhsin. Nah, hatta yantahi min safarihi, sampai berakhirnya dari safarnya. Ya. Berarti apa maksudnya? Jadilah engkau itu seperti abirus sabil, pengembara. Kita hidup di dunia ini, kita semakin yakin bahwasanya nggak hidup selamanya. Nah, ya, maka hanya sebatas mampir aja di dunia. Jadi kalau orang mampir itu ketika di tempat ingin bepergian gitu ya, apa yang dia isi? Makanan, ya, persiapan fisik, istirahat, gitu. Itu bentuk perkara dunia untuk mempersiapkan apa? Ketika di tempat yang dia tuju nantinya, ya dia sudah dalam keadaan apa? Tetap dalam keadaan sehat. Begitu pula, ya, ketika di dunia kita harusnya apa? Memperbanyak amal, ya, agar kita tetap sehat ketika di akhirat. Nah, tidak mendapatkan yang iqab atau hukum. Barakallahu fiik. Lanjut, kita bercepat. Karena Ibnu Umar langsung idza amsayta. Idza amsayta, idza harfu syartin mabni ala sukun, amsayta fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bit ta'il fa'il. Ya, wa huwa ismuha. Dan dia isimnya. Kan amsa, bata, dola, ya kan, asbah. Nah, itu teman-temannya siapa tuh? Saudara-saudaranya siapakah? Karena memiliki fungsi yang sama, yaitu tarfaul ismu wa tansibul khabar. Nah, amilun nawasikh. Al-awamil an-nawasikh. Lanjut, falatan taziris salah. Nah, lanya nahi, ya, larangan. Dan dia amil jazm. Taib. Dan tazir ini menunggu. Ya. Dari kata intazoro.
yantaziru intizoran, menunggu. Nah, amsa itu dari kata apa? Amsa yumsi. Yumsi. Nah, lanjut. As-sabaha maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahiratin ala akhirih. Nah, lanjut. Wa idza asbahta falatan taziril masa'a, sama ya. Nah, wa khus sekarang. Wa khud wawunya harfu aqfin mabniun alal fathi. Khud fi'lul amri mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Min harfu jarrin mabniun ala sukun sihhatik sihhah ismun majrurun bi kasratin zahiratin ala akhirih Wa wa huwa huwa mudhaf. mudhaf, kafnya mudhaf ilaih, ya Mudhaf kan? ilaihi. Limaradika jar wa majrur. Marad ini mudhaf, kafnya domir muttasil mabni ya. Di mahalli jarin mudhafun ilaih. Wa min hayatika limautika, sama i'rabnya seperti wa khus min sihatika limaradika. Na'am, rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Nomor berapa tadi hadisnya? Nah, harus ditulis nanti ya. 6.416 ya. 6.416 sudah saya cek ya. Nah, dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan pembelajaran kita ya, penelaahan kita terhadap hadis yang ke-40 ini, semoga bermanfaat dan memiliki pengaruh di dalam kehidupan kita, memotivasi kita untuk terus beramal di dunia ini, karena kita hanya sebentar, ya sementara. Abirus sabil, kata Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin al-Musafir. Ya, musafir. Alladhi yamurru bil bilad, yang dia itu hanya mampir di satu negeri. Ya, duna iqamatin. Nah, tanpa menetap. Ya, nah, hatta yantahiya, sampai berakhirnya apa? Min safarihi, dari safarnya tadi itu. Baik, ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi